Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam washabbi wal ali. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadithul hadi asyara minal wara'i tawuk An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu qala Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang penuh dengan kebaikan dan insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Dalam kesempatan ini kita menyambung kajian kita yang merupakan warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengkaji hadis-hadis sabdanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan semakin menambah kecintaan kita terhadap ilmu dan diistiqamahkan dalam urusan kebaikan. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita alamatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat salawat dan salam yang terus kita baca semakin menambah dan menumbuhkan mahabbah kecintaan kita dan diistiqamahkan untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin Allahumma amin. Menyambung kajian kita daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dituangkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi dalam kitab Arba'innya. Sampailah pada hadis yang ke-11 yang dihantarkan oleh beliau. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Talib. Sumber periwayatan hadis ini, yang mana hadis tersebut diriwayatkan daripada Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah, yang merupakan daripada cucu baginda Nabi langsung. Waraihanatihi, waraihanah itu maknanya dalam kitab lain itu yatilka zahratu thayyibatur raihah. Secara makna itu artinya raihanah itu adalah bunga yang harum aromanya, itu secara makna. Tapi ini merupakan pujian yang disematkan kepada cucu Nabi Hasan bin Ali bin Abi Talib ini, yang merupakan wangi-wangian. Nah, ini merupakan sebuah ungkapan dan pujian kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib atau kakak daripada Sayyidina Husain. Waraihanati itu sebagai bentuk pujian. Nah, bagus naran bebinian ada apa nih Bu? Sayyidah Raihanah apa Ustaz? Banyak aja. Sayyidah Nafisah kan. Kadang-kadang nama tuh selalu rada-rada modern gitu. Nah, ada mana maksud itu kalau mengacu kepada yang disampaikan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti dalam kitab beliau itu, nama itu kalau menurut versi beliau itu tidak harus bertuliskan Arab, karena beliau lebih menekankan kepada makna. Nah, kalau mengacu kepada makna berarti dikembalikan kepada wilayah dan daerah masing-masing. Ada orang Jawa maknanya bagus, ada nilai sisi bagusnya katanya. Ada makna tersendiri, bisa jadi itu. Ada orang Sunda namanya Sunda. Ada orang Banjar ya Banjarnya ya itu bang dah. Ada Arab-Arabnya udah itu paling. Cuman yang terpenting adalah setidaknya dimasukkan nama unsur, ada nama yang disebutkan oleh Nabi itu khairul asma ma'ubida wa humida. Khairul asma, sebaik-baik nama itu Nabi ma'ubida, ada mengandung unsur kalimat abada, ada timbangan abada. Abada itu kan abdun itu hamba artinya.
Bisa lalu karena bisa bergabung Abdullah, Abdurrahman, Abdul Latif, Abdul Karim, ada abdun itu. Wa humida, dan ada mengandung unsur kalimat hamada. Hamid, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Humaid, Ilham Humaidi gitu. Ada unsur hamadanya tuh. Nah, di belakangnya dilanjutkan dengan nama-nama pujian-pujian yang baik. Cuman ada dalam kitab I'anatul Talibin itu ada nama, bila nama itu hukumnya haram. Kenapa tuh? Allah. Nah itu ada boleh. Naran anak Allah. Karena diriwayatkan dalam kitab itu ada orang yang narannya anak Allah itu langsung meledak timbak patir mati kakaknya. Itu dalam kitab I'anatul Talibin ada kayak itu. Ya anak menyayangi. Tapi kalau bersambung dengannya Abdullah karena Saifullah bersambung. Nah, jangan menyurangan nang kayak itu, jangan. model malhawan modelnya kayak. Nah, ini satu bentuk pujian yang disematkan kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, itu waraihanati. Bahasa gitu merupakan bahasa gitu ya wangi-wangian sosok pemuda yang terhormat, yang baik, yang itu. Radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Hafiztu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ujar beliau, aku mengingat dan menghafal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah pesan yang luar biasa, mengandung syarat akan makna dan hikmah sebagai menjadi landasan kehidupan. Apa pesan itu? Ujar Nabi, da'ma yaribuka ila mala yaribuka. Pendek sekali. Da'ma yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang dapat memberikan keraguan terhadap hatimu. Artinya bahasa kita, tinggalkan sesuatu yang membuat engkau ragu. Jangan tapi hendak memikirkan nama Allah seorang ragu, katanya. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Berarti ya kepada sesuatu yang membuatmu yakin, gitu berarti. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i. Diriwayatkan daripada Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahihun. Hadis ini hasan dan sahih. Nah, biasanya kalau hadis itu bila diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi itu biasanya ada biasanya hadisun hasan. Tapi kalau versi Imam Tirmidzi itu biasanya ada buat hasanun sahihun. Beliau aja nama buat nama itu. Dan boleh dibaca Tirmidzi atau Tirmidzi. Jadi kan bisa disalahkan. Qala Tirmidzi misalkan, rawahu Tirmidzi atau rawahu Tirmidzi, benar. Nah, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya untuk tetap berada pada sesuatu yang dapat meyakinkan kita, jangan berpijak kepada sesuatu yang membuat kita ragu. Apa aja urusannya. Ujar Nabi, da'ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang dapat membuat keraguan terhadap dirimu, utamanya hati kita. Ila ma la yaribuka, kepada sesuatu yang dapat membuatmu tidak menjadi ragu lagi. Nah, ini akan menjadi pertanyaan kayak apa supaya kada ragu? Nah, nanti kita sambung. Kita lihat dulu. Dalam sebuah riwayat yang lain, kalau berbicara tentang sosok Sayyidina Hasan, di sini bagian dalam diriwayatkan bahwasanya nama Hasan tersebut adalah nama yang memang diberikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana nama itu tidak dikenal dan tidak ada sebelumnya di zaman Zahidiyah. Jadi nama sebelum Sayyidina Hasan itu Husain itu, Hasan dan Husain itu nama yang memang sebenarnya orang dahulu kada usah menggunakan. Sebagaimana nama yang diberikan oleh kakek Nabi kita Abdul Muttalib memberikan nama kepada Nabi kita, cucu beliau, yaitu Muhammad, yang mana sebelumnya tidak ada orang yang bernama Muhammad. Limited edition nama pertama nih. Tapi limited edition ada nih menuruti aja. Nah, tapi satu-satunya orang yang memberikan nama Hasan itu adalah Sayyidina Hasan, orang pertama kali. Sebagaimana kakek beliau itu bernama Muhammad, adalah nama orang yang memang sebelumnya tidak ada orang yang mempunyai nama itu. Nah, sehingga dan begitu juga nama Husain, adik beliau. Kada ada juga orang yang sebelumnya itu orang yang bernama Husain.
Dalam riwayat lain juga Nabi pernah santai dengan cucu beliau sampai Nabi menyatakan, ujian Nabi, sesungguhnya aku cinta kepada Hasan, maka cintailah dia, aku pun akan mencintai terhadap dirinya. Nah, itu riwayat yang lain menyebutkan. Wahukia dan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Hasan nih, wahuwa Sayyidina Hasan wal Husain dan Sayyidina Husain, ini kita berbicara tentang sosok beliau dulu. Radhiyallahu anhuma ala ajuzin, lewat kepada seorang orang tua, jadi kita kayak tua. Kalau seorang nenek-nenek jadi kita ajuz. Seorang Hasan Husain lalu tetamu dengan seorang nenek-nenek. Rupanya nenek tadi itu bangga himong batamuan lawan cucu Nabi. Fadzabahat lahuma syatan, lalu menyembelihkan kambing. Gak seneng berdua neng ini, harap benar itu nyembelih ayam kan harus udah kambing. Cuma orang Arab itu kambing tuh biasa, udah biasa aja kayak itu. Rupanya si Nini tadi itu menyembelihkan kambing gasan Hasan dan Husain, memberi makan ini. Apa yang terjadi? Faghadiba zawjuha, nang laki sarik, musikai sarik. Apa aja gitu bihimat memberi makan ini itu. Kadang-kadang sidin, kadang-kadang Hasan dan Husain. Oh mah kita ini nah sama ributakan ke orang. Apa yang terjadi? Fa arsalah Hasan ilaiha alfa syatan wa alfa dinaran. Luar biasa. Apa yang terjadi? Rupanya bukan berarti singgung ada. Kita ini meriputakan sidin nah. Apa yang terjadi saat itu ketika mendengar si Kai bamamai tadi itu? Langsung beliau mengirimkan 1000 ekor kambing dan 1000 dinar kepada si Nini atau Kai tadi. 1000 dinar. Dinar itu masalah keping mana Ustaz? 1 dinar itu setara dengan kurang lebih 3,5 gram emas. 3 gram setengah sakaping. 1000 dinar berapa? Ada sudah sambat ya sudah. 1000 kambing tuh bilang, oh ini ada 4 juta, ada 3 juta, 1000 ikung nah. Al-Fasha kan 1000 ikung. Ayo. Luar biasa. Artinya menunjukkan kepemurahan beliau, dan beliau sama sekali menjadi sosok orang yang memang tidak mau merepotkan kepada orang lain. Kalaupun dirasa saat itu memang dianggap merepotkan juga, beliau memberikan sesuatu kepada orang yang mungkin bisa jadi merasa merepotkan keberadaan sini. Padahal sini kada sekali kada berbuat. Orang sini ini nahan menyembelihkan, kada sini kada minta. Itu luar biasa daripada pemurahnya Imam Hasan dan Husain. Wajar menjadi yang dipuji Nabi itu sosok 2 pemuda penghuni ahli surga. Ini situasinya ini dijolong kaki kita nang ini, wah behemat tuh ada namanya menyembelihkan kambing. Wah jangan dijolong kambing ulang, jadi juragan kambing nang ini. Sata balong nih ada orang nang besi kambing sampai 1000 nang ini. Tuh kebugaan itu ada Pak Haji Yakub itu ada sampai nang anu juga. Ada sampai nang jangankan ribu ratus jangan sampai 1000 kambing. Nah, ini menunjukkan kepemurahannya beliau luar biasa. Wakilah dan diriwayatkan lagi dan dikatakan orang sifat Sayyidina Hasan dan Husain luar biasa. Lagi ada adab luar biasa nih. Innahu kana la ya'kulu ma'a ummihi Fatimah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya beliau tersebut tidak mau makan tuh beombel Mama Sinu tuh mau. Karena timi mau jadi kita makan itu bersama dengan ibu beliau itu Sayyidatuna Fatimah Zahra. Kata Imam Bombay. Ya, faqalat lahu, lalu Sayyidah Fatimah bertanya, fidzalika tentang hal yang demikian itu. Lalu Sidi menanyakan, ada apa? Kenapa makan kada hakun Bombay kenapa? Nah, ujar beliau, akhsha ayyaka abbasaruka ala syai'in wa asbiquka ilaihi wala ash'uru. Akhsha ulun khawatir ma'ai. Nah, ulun khawatir mak, ya bahasa kita. Ayyaka abbasaruka, pandangan hampian tuh melihat kepada suatu makanan ala syai'in atas sesuatu makanan tadi fa asbiquka, namun mata ulun terdahulu pada pandangan pian. Mata aja tuh lain jangkauan ini. Ulun khawatir, jangan baca kita, ulun khawatir mata ulun ini terdahulu melihat makanan pian tadudi melihat aja tah. Ya. Wala ash'uru, dan ulun kada sadar bahwa pian tu berdahulu melihat kepada makanan itu. Ini berdahulu menjangkau, ini berdahulu melihat aja, dan sini kada tahu. Fa'akunu akan lagi, berarti ulun termasuk anak yang durhaka kepadamu. Aduh,
Levelnya ini luar biasa. Apa lagi? Marah berarti makanan kuitan biasanya lagi. Kuitan biasa nggak makanan tiba-tiba habis. Tak dahulu pada kucing malah biasanya. Luar biasa. Jauhnya lah. Ini sekali lagi ini biografi orang soleh. Berarti membanding kehidupan kita begitu jauhnya orang-orang yang seperti ini. Nah, ini bukan apa-apalah. Setidaknya kayak ini daripada adabnya luar biasa beliau kepada mama beliau sendiri, paling kadang kita makan tuh paling kadang tak dahulu ibaratkan talah nih kadang kawan ngaran bukan makan ala militer laju bener ikutin lambat beli kayak Tuhan misalkan ya paling kadang mau ada bertambah dahulu nang itu jangan sampai suruh kuitan mak nasi nasi tidak itu anak berbeda kayak itu bilang makan kawan mahir di pondok nang makan bejam itu kan kawan jadi makan tuh ada igutan sama cuma kan pak makan jadi capatnya sudah menguntung sudah paralel sudah mahir capat nangnya tuh bukan tanggung ada ikut juga cuman artinya dalam kondisi kayak itu kata kawan kata dulu itu pokok liling tuh ijak kuitan kadang-kadang bepada nasi udah pak juga ada apa ada burun tak suruh tuh ada burun daripada itu paling kadang kayak itu. Nah kalau beli apa yang terjadi? Kadang aku makan bombelan mama ini dengan alasan akhsya ayyak abasaruka aku khawatir pandanganmu wahai ibunda itu jatuh atau tertuju kepada suatu makanan wa asbiquka namun pandangan ulun tak dahulu pada pandangan pian. Tak dahulu tertinggal iwak nang itu sidin belum lagi tak tinggal aja tuh. Fa akunu akan lagi berarti ulun termasuk durhaka lawan pian. Itu menurut perspektif pandangan daripada Imam Hasan bin Ali karamallahu wajhah. Luar biasa ini. Faqalat lahu maka ibu beliau berkata, ujar Sayyidah Fatimah, "Kul ma'i." Ya sudah makan jenah lawan aku sudah. Makanlah. Ya. Wa anta fi halin min dalika. Walalakan aja sudah itu. Anggaplah aja marah baju ingin cakap kita ingin kita lihatnya soal bapak juga. Kayak itu. Famtatala baru beliau mematuhi apa yang disampaikan oleh mama beliau. Jawaban benar. Bukan lagi langit dan bumi, ini langit dan sumur betabuk bahasa itu Mun bumi itu masih di atas tuh langit dan sumur. Ya bahasa guru maka itu, ya bahasa pengasuh itu langit dan bumi itu juga sompol ya. Kadang betabuk bahasa apa bawah. Nah ini menunjukkan bahwasanya akhlak beliau yang luar biasa, adabnya. Waruya annahu qala dan diriwayatkan pula bahwasanya beliau berkata. Ini masih berbicara tentang sosok Sayyidina Hasan. Ujar beliau, "Innila astahyi min rabbi an alqahu malam amshi ila baitihi." Aku merasa malu, ujar Imam Hasan, merasa malu min rabbi daripada Tuhanku an alqahu kalau aku bertemu dengan Tuhanku walam amshi ila baiti sementara aku tidak berjalan menuju kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Artinya maka dari Madinah ke Makkah tuh aku jadi supan menghadap Allah taala, anak bahagia atau umrah tuh bakandaraan. Mestinya aku lebih jalan karena Allah taala ciptakan aku sudah batis. Apa yang terjadi? Beliau buktikan amalan tersebut. Fahajja khamsan wa ishrina marratan. Bahaji 25 kali berjalan ke bakandaraan. Ayo, Madinah ke Makkah. Saat ada belin tuhut lagi nih. Itu adab beliau luar biasa. Dan itu pun ternyata diamalkan dari bukan amalan yang lain, tapi ditunjukkan adab itu oleh Imam Malik. Jadi Imam Malik karena beliau termasuk orang yang berada lahir di Madinah dan ada pernah jauh-jauh kemana-mana dalam berhijrah untuk ilmu. Makanya di antara istinbat hukum Imam Abu Hanifah, Imam Malik, di antaranya adalah menetapkan sesuatu itu kepada ahlul Madinah. Mengacu kepada madhab orang-orang yang berada di Madinah dengan alasan orang Madinah lebih tahu daripada kepada Nabi. Jadi termasuk menetapkan hukum itu mengacu kepada kayak apa warga Madinah dalam mengamalkan sesuatu, maka itulah menjadi istinbat hukum, ketetapan hukum. Apa ujar Imam Malik? Kalau aku dari sebuah luar wilayah daripada Madinah, masuk wilayah Madinah, aku supan bersandal. Luasnya Madinah tuh. Memacul sandal sih apa? Takut orang kan makapian besar memacul sandal. Aku khawatir aku menginjakkan tanah di sini. Ternyata diinjak sini pernah dijejak kaki mulia baginda Rasulullah SAW. Kemudian tak berlapis, biar langsung aja menyentuh. Barangkali di situ pernah diinjak oleh Nabi. Karena Nabi berada di Madinah.
Dan aku kada tahu aja beliau tanah nang mana suah pernah diinjak oleh Nabi. Dan aku melepaskan itu sebagai bentuk tabarruk beliau kepada bekas jejak Nabi. Padahal kada tahu. Apalagi tahu. Wah, jadi saking adabnya beliau itu. Wajar kalau begitu luar biasanya tingginya adab beliau kepada Nabi kita, sehingga orang-orang pun bahkan sultan kerajaan-kerajaan saat itu di mana beliau berada di Madinah itu segan ketika berhadapan dengan beliau. Nah, itu luar biasa orang-orang dulu dalam adabnya kayak itu. So begitu pula Imam Ahmad bin Hanbal, murid daripada Imam Syafi'i. Ujar beliau, lebih 40 tahun aku bersujud beribadah kepada Allah, tidak pernah meninggalkan dalam sujudku meminta doa, memintakan ampun kepada guruku Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Padahal belain pendapat, tapi tetap baik lawan paguruan. Luar biasa adabnya kayak itu. Nah, ini ujar beliau, innila astahyi min rabbi, aku ini merasa malu ketika berhadapan dengan Tuhanku, an alqahu walam amshi ila baiti, dan aku bertemu kepadanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walam amshi, sementara aku tidak berjalan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi? Fa hajja 25 marratan minal Madinah wa huwa mashin ala rijlaihi. Beliau pun dari Makkah ke Madinah 25 kali berhaji berjalan. Nang soal umrah ada kasus umrah sini. Ada nang soal umrahnya mudah-mudahan umrah beratan. Amin. Tidak akan dimatikan diofarkan Allah taala kecuali berhaji dan berumrah sekali dalam seumur hidup minimal. Amin. Itu sini berjalan tenan. Wa kanat an-najaib tuqadi baina yadayhi, sementara kendaraan najaib itu kalau syair tuh. Oh, qad najaib jadana syair di mau apa jen oleh dibar jen najaib itu kendaraannya kita. Kendaraan itu sementara beliau menuntun ya kendaraan onta itu aja kita. Ini menunjukkan biasa adab beliau yang luar biasa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan haji atau umrah beliau. Nah, hadis tadi disebutkan, yang disebutkan bahwasanya da'ma yaribuka ila bala yaribuka. Artinya tinggalkan sesuatu yang dapat membuat engkau ragu kepada sesuatu yang dapat menghilangkan keraguan, yakni menetapkan keyakinan itu. Ya, bahwasanya perkara yang seperti ini itu mandub atau jika kita disunahkan, memang dianjurkan, yang memang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Nah, umpama misalkan, falau syakka fi tulu'il fajri, kalau saja orang itu misalkan nih ada ragu di dalam terbitnya fajar, imsak subuh, imsak fi Ramadan, pada bulan Ramadan, ini sampai ke imsak atau kada kah? Fajar kan sudah, kalau imsak itu kan bunyi nang imsak kita lain imsak dalam bahasa Arab kita. Kalau imsak kita ini kan bunyi, bisa jadi itu ada kesamaan bunyi alarm yang diletakkan beberapa menit sebelum berhenti total untuk melakukan makan dan minum atau yang lainnya. Jadi ada kehati-hatian. Nah, kalau sudah tulul fajar, terbitnya fajar, tahu lagi dah. Bagi orang kamat begini lain pulang lagi itu. Meladum dah baca kalau sudah kayak itu. Nah ini jazalahu ayyata sahara, boleh baginya untuk masih bisa kesempatan bersahur. Kalau inya ragu, ini fajar kah? Belum kah? Fajar kah belum kah? Kenapa? Karena kembali kepada asar li'anal asla baqa'ul laili. Karena bahwasanya asalnya itu masih malam. Kembali ke asal. Ada muka subuh, itu harus. Karena asal. Ini sampai ke kada kah? Sampai ke kada. Kembali kepada asal, belum. Selama kalau memang ada kejelasan. Nah, kada kejelasan ini lampunya pajah. Alarm udah bunyi tuh, HP mati. Orangnya di hutan pulang begini. Kada tahu lalu, maka dikembalikan kepada asal. Tapi kalau sudah timbul mak biru orang kayak pagi itu udah tahun lagi kayaknya malam. Kan ada malam itu udah kawan kayak malam. Ini lain pulang itu meyakinkan sesuatu yang memang jelas-jelas kada yakin kan mau. Itu contoh tuh. Cuman dalam hal ini walakinna afdallahu, akan tetapi istimewanya seharusnya bagi orang tersebut alla yatasahara, untuk jangan bersahur pangamun kawa, supaya jangan terjatuh kepada sesuatu yang salah tadi. Nah itu bagusnya kayak itu. Sama kita berwudu juga, berwudu zuhur. Ya. Pas waktu asar, aku tadi batalkah kadakah aja. Nah kembalikan kepada asal, karena kaidah menyebutkan al aslu baqa'u makana ala makana, sesuatu itu akan menetapkan sesuatu yang memang sudah ada.
Berarti apa sebelumnya? Bodoh ada? Bodoh, karena rasa-rasa memang juhur tadi jelas bodoh, orang bodoh. Lalu pas asar ada depan yang membatalkan. Kecuali ada kabar orang lain yang menjelaskan, kada bujure ikam dari bodoh. Cuma yang bajur tadi ikam KWC biasa. Nah, berarti ada orang yang menguatkan keyakinan itu. Ada contoh yang lain. Walau da'ahu fasiqun liwalimatin. Andai saja ada orang fasik ini kan orang yang melakukan dosa terus. Yang sehari itu kadang ada berdosanya, bilang ada berdosa geringnya. Umpama tuh. Ini kadang kata nahan, oh berdosa aja si fasik nih. Mengundang liwalimatin, apa walimah lah. Pengantinan aja kita lah, acara lah aja kita apalah. Nah, jazat ijabatu boleh mengabulkan masih boleh. Nah, yuk pikir. Wal afdalu ada muha. Nang bagusnya jangan. Nang bagusnya jangan. Nah, karena sesungguhnya hal yang demikian itu untuk berpelihara daripada sesuatu yang haram. Karena ini orang pastinya kada tahu dihukum apa. Nah, tapi kalau kita melihat gaweannya halal aja bang. Maka ulama fikih menjelaskan pandang pada sisi yang memang jelas-jelas halal aja. Tapi menurut si fasik nih orang yang tahu sekampungan jurang-juragan sabu misalkan jangan dituntil lagi sudah ngintu misalkan. Nah, inna hadzal hadis yang dibahas tadi adalah qaidatun, menjadi sebuah kaidah min qawaidil din, daripada kaidah-kaidah agama, menjadi sebuah patokan rumusan-rumusan dalam agama. Wa aslu fil warai, asal pondasinya adalah dalam urusan kewaraan, selektivitas, berhati-hati aja kita. Alladzi alaihi madarul yakin, yang mana itu berorientasi tidak jauh kepada hal-hal yang membuat orang yakin tersebut. Al-wara yang diartikan wara kemarin kan sudah jelas al-wara itu selektivitas dalam urusan halal haram itu kulluhu fi tarki ma yaribu ila ma la yaribu, adalah meninggalkan sesuatu yang membuat ia yakin kepada sesuatu yang tidak lagi membuat kepada ia ragu. Artinya meninggalkan sesuatu yang ragu kepada sesuatu yang tidak membuat ia ragu kepada yakin. Itu dalam agama jadi hati-hati bujur. Kalau ini memang jelas-jelas haram, yakinkanlah memang dasar haram. Kalau ini memang ragu halal atau haramnya, tapi memang jelas-jelas banyak halal, sudah yakinkanlah bahwa itu memang halal. Itu dalam agama. Itu perlu hati-hati dalam situ. Nah, ini ada dijelaskan bahwasanya dalam kitab ini ada seorang laki-laki hendak berziarah berkunjung kepada rumah aulia, salah seorang wali besar. Lalu dilihatnya ketika masuk ke rumah aulia tadi, tiba-tiba keluar si anak wali tadi. Wah, mutakabbiran, dengan keadaan sombong. Pongah, congkak gitu. Lengus-lengus kata urusan. Lalu si orang laki-laki ini bingung. Majing ini maka anak ulama, maka anak seorang aulia besar, kenapa kada beradab kayak ini, lingus-lingus ini. Kada tahu nih. Lalu penasaran seorang laki-laki tadi, batakun, jaka ringkas kisahnya batakun, kenapa maka anak si dinto kayak ini. Lalu batakun juga yang lain, lalu batakun kepada ulamanya langsung supaya jangan tak salah. Ulun tadi nah karumah pian masuk nih, tapi anak pian tuh ya kada tahu. Kada lalu mempersilahkan dengan adab tuh nah kayak itu. Ini ada orang yang model, kita kada tahu nih nah kayak ini. Ini ada yang kepala sarban manusia. Lalu mana nih? Ujar sini apa nah? Sini bagi sana. Mungkin bisa jadi dulu pernah aku diberikan makanan daripada seorang, maaf lah, seorang tokoh pejabat pemerintah saat itu yang memberikan kepadaku, yang kemudian aku memakan. Mungkin saja kemudian aku makan, maka timbullah hasratku ingin melakukan hubungan kepada istriku, yang tiba-tiba ternyata itulah menjadi janin kepada anakku yang mungkin terakhir sempat sani. Cuman kita memponis bertahan lah. Itu versi beliau. Dan saat itu beliau pun ragu terhadap hal itu karena memang bukti nyata di hadapan. Walaupun di hadapan bina baik dia di awal, tapi apakah ada sisi yang lain yang memang seperti itu? Itu beliau hanya mau tahu. Nah, itu saking hati-hatinya tuh. Cuman bukan berarti kalau memang pemerintahannya baik, berdasarkan keadilannya nyata, maka tidak jadi masalah kalau menurut pandangan fikih. Nah, tapi kalau sudah terkenal kezalimannya, keangkuhannya, ketidakadilannya, sehingga mendapatkan sesuatu daripada merampas segala macam, maka tentu kita harus berselektif dalam urusan seperti ini, berhati-hati untuk mengambil hal-hal yang seperti ini. Walhasil wabil jumlah, pada intinya, ujar pengarang, pada intinya, fal maksud min hadzal hadis, maksud daripada hadis ini adalah
Ya ayyabnil mukallaf umurahu fiddin alal yakin, bahwasanya seorang yang mukallaf yang seperti kita ini sudah jelas lebih daripada mukallaf, ia membangun dalam pondasi dalam kehidupannya utama agamanya alal yakin, berdasarkan keyakinan. Hati-hati sobat. Dan kalau ditanya bagaimana membangun keyakinan tersebut, satu, dengan ilmu. Tidak akan muncul keyakinan bagi orang tersebut sehingga kalau memang tidak dipondasikan dengan landasan keilmuan. Kita pun punya keyakinan dalam beragama bahwa sini halal dan haram membedakan karena berdasarkan ilmu. Begitu pula kita, keyakinan akan zat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita karena berawal adalah dengan bentuk keyakinan. Sampai Sayyidina Ali itu menyebutkan, Sayyidina Ali, andai saja Allah itu nampak di hadapanku saat ini masih hidup, menampak memuncul, mazdadtu yakinan, tidak akan bertambah keyakinanku. Maksudnya apa? Karena yakinku sudah mentok. Jadi kan perlu ditambah lagi. Nah kita ini perlu ditambah. Karena memang sudah banyak kurangnya. Kayak apa nama nambahin yang ini? Ibarat karena baju ini hibak sudah sinal hibak. Apa menumpah lagi? Talimbak aja sudah. Karena keyakinanku kepada Allah Taala, ujar beliau, sudah mentok di puncaknya. Itu sampai ada riwayat yang menyebutkan ada satu ketika orang itu memanah beliau. Nyata dah anak panah itu nama musurna ini. Haratan sih dan sambayang ada bagi sir. Mungkin kita nang itunya hanya usali buka sudah. Ada bagi sir. Karena apa? Dia beliau, aku yakin Allah melindungi aku. Oh, aku udah sanggup begini. Dan terbukti kada sampai nah beliau. Ayo luar biasa kayak itu. Kalau kita meyakinkan yang seperti ini, sekali lagi, muncak keyakinan itu adalah keilmuan. Nah ini bedakan nah. Batu yok beratan nih. Satu lain kopi. Banyu teh. Al yakin la yuzal bisyak. Keyakinanku ini tidak bisa digeser dengan keraguan. Bahimat pian meragukan karagawa. Karena aku yakin ini kok. Pian kenapa menyempet teh? Karena pian kena marasani sebagaimana anak marasani. Nah, itu. Paham maksudnya lah. Nah itulah nang dirasakan si Nali. Jadi cuman sakampungan nih serta balong. Teh nang itu kada aja. Biar jungkir balik biar menyembat itu. Teh kada kok. Karena situ kada marasani. Wah, masa kita. Karena aku tahu itu kopi, karena apa sih? Nih, kalau kayak itulah, itu tentang kisah Laila Majnun itu tah. Nang Qais laki-laki itu ada merasakan mendapatkan ancaman daripada binatang buas ketika sudah dirundung kerinduan yang luar biasa dengan Laila. Sehingga seluruh binatang buas ini itu kadang menerkam dan kadang melukai. Nah, di pusat sidin, cakap bahasa kita singa, serigala itu kayak mudah tunduk kada beliur lawan sidin. Kenapa jurang ini kan apa? Kada takutan. Lain serigala, ini Laila. Oh my. Jadi orang yang mencintai tidak akan melukai dan mencederai kepada orang yang dicintainya. Oh my. Dan sanggup beginda. Ya kenapa jinin mah? Jadi bahasa kita singa tuh kada menaguk. Jadi mungkinkah aku menaruh kecintaan kepada dirinya dan orang yang pun diri cinta kepada aku akan melukai terhadap orang yang dicintai? Ada mungkin. Nah dipusut lintuk orang mengatakutan kan apa? Seorang kada tengah seorang seolah memberikan ancaman kepada dirinya. Sehingga terjadi apa? Daripada yang membunuh dikutarkan dahulu jarinya. Ada beliau bilang seperti itu. Kenapa? Qais ini bentuknya yakin bahwa ini tidak memberikan kecederaan terhadap dirinya. Awalah membentuk yakin gitu. Nah dia tadong jalan. Oh kada rupanya malah Allah luar biasa. Sekali lagi satu para ulama menyebutkan tidak akan terbentuk keyakinan tersebut kecuali dengan adanya landasan. Semakin berilmu semakin membentuk keyakinan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan terhadap ilmu kita dan menambah keyakinan kepada kita bahwasanya segala sesuatunya yang memang dibenarkan oleh Allah Taala dan membentuk keyakinan tersebut semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah.